Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Soleh dengan NIM 3220379. Di sini saya akan memaparkan laporan skripsi saya yang berjudul Implementasi Teknologi Blockchain pada Aplikasi Anti Bully untuk Meningkatkan Keamanan dan Kepercayaan dalam Melaporkan Kasus Bullying di Sekolah. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang, kasus bullying di sekolah merupakan masalah serius yang dapat memiliki dampak negatif pada kesejahteraan siswa. Pelaporan kasus bullying adalah langkah penting dalam mengatasi masalah ini. Namun, seringkali terdapat kendala dalam melaporkan kasus tersebut, seperti kurangnya keamanan dan kepercayaan dalam proses pelaporan. Keamanan dan kepercayaan dalam melaporkan kasus bullying merupakan faktor kunci dalam memastikan bahwa korban bullying merasa aman dan percaya untuk melaporkan kejadian tersebut. Tanpa keamanan dan kepercayaan yang memadai, korban mungkin enggan melaporkan kasus bullying karena takut akan reaksi negatif atau balasan dari pelaku. Teknologi blockchain memiliki karakteristik yang dapat meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam melaporkan kasus bullying di sekolah. Dengan menggunakan blockchain, data laporan bullying dapat diamankan dan tidak dapat diubah atau dihapus secara sembarangan. Selain itu, transparansi dan integrasi blockchain dapat memperkuat kepercayaan dalam proses pelaporan. Dan selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya keamanan dalam melaporkan kasus bullying. Salah satu masalah utama dalam melaporkan kasus bullying di sekolah adalah kurangnya keamanan dalam proses pelaporan. Siswa yang menjadi korban seringkali merasa takut atau khawatir tentang konsekuensi atau balasan yang mungkin mereka terima setelah melaporkan kasus bullying. Hal ini dapat menghambat kemauan mereka untuk melaporkan kasus tersebut. Yang kedua, kurangnya kepercayaan dalam proses pelaporan. Selain keamanan, kepercayaan juga menjadi masalah dalam melaporkan kasus bullying. Siswa mungkin merasa ragu-ragu tentang efektivitas atau respon yang akan mereka terima dari pihak sekolah atau otoritas terkait setelah melaporkan kasus bullying. Ketidakpercayaan ini dapat menghambat partisipasi siswa dalam melaporkan kasus bullying. Yang ketiga, risiko manipulasi atau perubahan data. Dalam sistem pelaporan kasus bullying yang konvensional, data pelaporan rentan terhadap manipulasi atau pengubahan. Hal ini dapat menimbulkan keraguan dalam integritas data yang mengurangi kepercayaan terhadap laporan yang ditujukan. Sistem yang rentan terhadap manipulasi atau pengubahan juga dapat menghambat upaya penanganan kasus bullying secara efektif. Yang keempat, terbatasnya akses dan transparansi informasi. Kurangnya akses dan transparansi informasi tentang kasus bullying dapat menghambat pemahaman yang holistik dan analisis yang akurat terhadap masalah tersebut. Hal ini dapat menyulitkan pihak sekolah atau otoritas terkait dalam mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah dan dalam menangani kasus bullying. Dan selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, lingkup masalah. Di sini memfokuskan pada penggunaan teknologi blockchain dalam aplikasi anti bully untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam melaporkan kasus bullying di SMK Mablulum. Yang kedua itu teknologi blockchain. Skripsi ini mempertimbangkan implementasi teknologi blockchain sebagai solusi untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam melaporkan kasus bullying. Fokusnya adalah pada bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk mencatat dan memverifikasi laporan bullying secara transparan dan tidak dapat diubah. Yang ketiga, aplikasi anti bully. Di sini juga membahas pengembangan aplikasi khusus untuk yang bertujuan untuk melawan kasus bullying di sekolah. Aplikasi ini akan memungkinkan siswa, guru, dan pihak sekolah untuk melaporkan insiden bullying secara aman dan anonim. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan kepercayaan. Tujuan utama dari implementasi teknologi blockchain dalam aplikasi anti bully adalah meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam proses pelaporan kasus bullying. Skripsi ini akan membahas bagaimana teknologi blockchain dapat mengatasi masalah keamanan dan kepercayaan yang mungkin muncul dalam konteks pelaporan bullying di sekolah. Yang kelima, melaporkan kasus bullying di SMK Ulum. Dan selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keamanan dalam pelaporan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dalam pelaporan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan respon dan penanganan kasus. Yang keempat, evaluasi implementasi di SMK Mamdal Ulum. Dan pada tahap selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama, studi literatur. Tahap awal adalah melakukan studi literatur yang komprehensif tentang teknologi blockchain, konsep anti bully, dan metode-metode yang telah digunakan sebelumnya dalam penelitian terkait. Langkah ini membantu memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian dan kerangka teoritis yang relevan. Yang kedua, desain sistem.
Tahap selanjutnya adalah merancang sistem aplikasi anti bully yang akan mengimplementasikan menggunakan teknologi blockchain. Pada tahap ini perlu dipertimbangkan desain antarmuka pengguna, fungsionalitas aplikasi, dan integrasi dengan teknologi blockchain. Desain ini harus mempertimbangkan kebutuhan khusus yang relevan dengan kasus bullying di SMK Mabrur Ulum. Yang ketiga, pengembangan aplikasi. Setelah desain sistem dikembangkan, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan aplikasi anti-bully menggunakan teknologi blockchain. Pada tahap ini diperlukan pengembangan dan pengembangan aplikasi sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya. Langkah ini melibatkan penggunaan bahasa pemrograman dan alat pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, uji coba dan evaluasi. Setelah pengembangan aplikasi selesai, tahap berikutnya adalah melakukan uji coba dan evaluasi aplikasi. Uji coba dilakukan dengan melibatkan siswa, guru, dan pihak sekolah yang terlibat dalam penanganan kasus bullying di SMK Mabrur Ulum. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas aplikasi dan meningkatkan keamanan, kepercayaan, dan respon dalam melaporkan kasus bullying. Yang terakhir, analisis data. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah menganalisis data yang dikumpulkan dari uji coba dan evaluasi. Analisis ini dapat meliputi statistik deskriptif, perbandingan sebelum dan sesudah implementasi teknologi blockchain, dan penelitian kualitatif dari pengalaman pengguna. Tujuan dari analisis data adalah untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang efektivitas implementasi teknologi ini dalam aplikasi anti-bully di SMK Mabrur Ulum. Dan yang keenam, kesimpulan dan rekomendasi. Dalam tahap ini, tahap terakhir adalah menyusun kesimpulan dan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan ini mencakup temuan utama penelitian dan sejauh mana tujuan penelitian tercapai. Selain itu, berdasarkan temuan juga disusun rekomendasi untuk mengembangkan aplikasi anti-bully di masa depan dan meningkatkan keamanan serta kepercayaan dalam melaporkan kasus bullying di sekolah. Dan selanjutnya ada roadmap penelitian. Di sini saya mengambil beberapa jurnal sebagai referensi. Yang pertama, pendekatan berbasis blockchain untuk mengatasi masalah privasi e-learning dalam e-learning dengan metode blockchain analisis kualitatif. Dengan hasil yang bersangkutan dengan jurnal yang saya buat, yaitu blockchain meningkatkan privasi dan keamanan data di platform e-learning. Dan yang kedua, teknologi blockchain dalam sistem pemungutan suara atau sebuah survei. Nah, yang dengan hasil yang bersangkutan dengan jurnal yang saya buat, yaitu blockchain meningkatkan transparansi dan keamanan dalam proses pemungutan suara. Yang ketiga, ada jurnal yang berjudul aplikasi teknologi blockchain dalam pendidikan tinjauan sistematis. Dengan hasil blockchain menjaga integritas dan keamanan data akademik di berbagai intuisi pendidikan. Yang keempat, ada jurnal yang berjudul meningkatkan keamanan dan integritas data di sektor kesehatan menggunakan teknologi blockchain. Dengan hasil implementasi blockchain meningkatkan keamanan dan integritas data kesehatan. Dan yang terakhir ada jurnal yang berjudul Sistem Informasi Siswa Berbasis Blockchain. Dengan hasil sistem informasi siswa berbasis blockchain meningkatkan keamanan dan transparansi data siswa. Dan yang berikutnya adalah analisis sistem. Yang pertama ada deskripsi sistem. Sistem yang dikembangkan adalah aplikasi anti-bullying yang menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan keamanan transparansi data. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu individu melaporkan dan mendeteksi dan menangani kasus bullying dengan lebih efektif dan aman. Studi kasus dari aplikasi ini dilakukan di SMK Mabrur Ulum Kota Tasikmalaya. Yang kedua, implementasi blockchain. Perekaman laporan dalam aplikasi anti-bullying ini merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses penanggulangan kasus bullying. Pengguna dapat membuat laporan menggunakan teks atau gambar untuk mendokumentasikan kejadian yang mereka saksikan atau alami. Berikut adalah langkah-langkah yang lebih detail sebagai proses perekaman laporan. Yang pertama, menggunakan teks dan gambar. Pengguna memiliki fleksibilitas untuk memilih antara membuat laporan berbasis teks atau mengunggah gambar yang relevan dengan kasus bullying yang mereka laporkan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyampaikan informasi secara jelas atau detail, tergantung pada sifat kejadian yang mereka alami atau saksikan. Yang kedua, enskripsi data. Setiap laporan yang dibuat oleh pengguna akan dienkripsi sebelum disimpan dan
dalam sistem aplikasi. Enskripsi ini dilakukan menggunakan algoritma kriptografi yang kuat untuk memastikan kerahasiaan dan keamanan informasi yang dilakukan oleh pelapor. Proses enskripsi ini menjadikan data untuk tidak mudah diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga melindungi identitas pelapor dan detail kejadian secara efektif. Yang ketiga, keamanan data. Data yang telah dienskripsi disimpan dalam sistem aplikasi dengan tingkat keamanan yang tinggi. Sistem menggunakan teknologi blockchain untuk menyimpan data laporan dengan transparansi dan keandalan yang tinggi. Setiap laporan yang masuk akan memiliki jejak yang tercatat secara permanen dengan blockchain. Memastikan bahwa tidak ada perubahan yang dapat dilakukan terhadap data tersebut tanpa otorisasi yang tepat. Dan yang selanjutnya, penggunaan anonim. Aplikasi ini menggunakan penyediaan opsi untuk melaporkan anonim. Pengguna yang merasa perlu melindungi identitas mereka dapat memilih untuk membuat laporan tanpa menggunakan identitas pribadi mereka. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada pengguna dalam melaporkan kasus-kasus yang sensitif seperti bullying. Selanjutnya, manfaat perekaman laporan yang efektif. Yang pertama, mendokumentasikan dengan detail. Yang kedua, memastikan kerahasiaan. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. Dan yang keempatnya, memberikan pilihan anonim. Yang selanjutnya, perekaman laporan. Jenis-jenis laporan yang diterima. Yang pertama, langkah-langkah perekaman laporan. Yang pertama, membuat laporan. Yang kedua, enskripsi data. Dan selanjutnya, keamanan data. Lalu, verifikasi identitas. Dan yang terakhir itu verifikasi identitas. Lalu, manfaat dari perekaman laporan yang efektif adalah yang pertama, mendokumentasikan kasus dengan detail. Yang kedua, memastikan kerahasiaan. Yang ketiga, keandalan dan transparansi. Dan yang terakhir, pilihan anonimitas. Dan selanjutnya ada validasi dan konsensus. Setiap laporan yang masuk dalam aplikasi anti-bullying menggunakan teknologi blockchain akan melalui proses validasi yang ketat untuk memastikan keabsahan dan integritas data. Validasi ini dilakukan melalui mekanisme konsensus di dalam jaringan blockchain, di mana node-node dalam jaringan bekerja sama untuk memverifikasi kebenaran informasi sebelum data disimpan dalam blockchain. Dan yang kedua ada partisipasi node. Node-node dalam jaringan blockchain seperti node pengguna, validator, atau miner berperan penting dalam proses validasi. Mereka bekerja untuk memverifikasi kebenaran dan keabsahan setiap laporan yang masuk. Ini memastikan bahwa data yang disimpan dalam blockchain merupakan representasi yang akurat dari kejadian yang dilaporkan oleh pengguna. Dan yang ketiga ada verifikasi data. Validasi dilakukan dengan memeriksa konsistensi dan integritas data yang termasuk dalam laporan. Hal ini meliputi memeriksa tanda tangan digital yang terkait. Yang keempat, pengguna algoritma kriptografi. Teknologi blockchain menggunakan algoritma kriptografi untuk menvalidasi dan memverifikasi setiap transaksi atau data yang dimasukkan ke dalamnya. Ini mencakup verifikasi tanda tangan digital, enskripsi data, dan pemastian bahwa setiap blok yang ditambahkan ke blockchain memenuhi persyaratan konsensus yang telah ditetapkan. Dan berikutnya ada perancangan sistem. Yang pertama, metode perancangan. Setelah dilakukan tahap analisis, selanjutnya adalah tahap perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan suatu proses atau perencanaan sebuah sistem yang akan dibangun dan merupakan tahap lanjutan dari analisis sistem, di mana pada perancangan sistem yang akan dibangun sebelum dilakukannya pengkodean atau bahasa pemrograman. Metode perancangan yang akan digunakan dalam pembuatan sistem ini menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Selanjutnya di sini ada use case diagram. Bisa kita lihat bahwa dalam alurnya di sini user bisa yang pertama bisa login, lalu bisa mendaftar, lalu bisa melakukan pengaduan. Dan di pinggirnya ini ada alur dari use case diagramnya. Dari pertama, seorang siswa itu bisa melakukan login, lalu membuat laporan pengaduan, lalu melihat tanggapan dari pengaduan, lalu logout. Nah, dari admin dia bisa login, terus menghasilkan melihat hasil laporan pengaduan dan logout. Nah, di user ketiga yaitu guru BK, itu yang pertama bisa mengakses login, lalu meninjau pengaduan, lalu memberikan umpan balik pengaduan siswa,
Lalu berikutnya ada implementasi dan pengujian sistem. Tahap implementasi merupakan tahap penerapan sistem supaya dapat dioperasikan. Pada tahap ini dijelaskan mengenai kebutuhan perangkat lunak, perangkat keras, kebutuhan dataset, dan kebutuhan instalasi program menggunakan program dan implementasi antarmuka. Ada dua, yang pertama perencanaan pengujian, yang kedua hasil dan pengujian sistem. Dan yang terakhir ada penutup kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan, dalam pembuatan aplikasi anti-bullying berbasis blockchain untuk SMK Manulum di Kota Tasikmalaya, berbagai komponen dan teknologi telah diimplementasikan dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dan efektivitas dalam penanganan kasus bullying. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, aplikasi ini mampu memberikan solusi yang inovatif dalam mengatasi masalah yang serius ini di lingkungan sekolah. Dan dengan saran yang pertama, pengembangan fitur interaktif, menambahkan fitur interaktif yang lebih lanjut untuk melibatkan pengguna dan proses pelaporan dan penanganan kasus. Yang kedua, skalabilitas sistem, memastikan sistem dapat diubah dan diperluas dengan mudah untuk menangani jumlah pengguna dan pelapor yang lebih besar di masa depan. Yang ketiga, edukasi pengguna, memberikan edukasi yang lebih baik kepada pengguna, termasuk siswa dan staf sekolah, mengenai penggunaan aplikasi dan manfaat teknologi blockchain dalam meningkatkan kesadaran terhadap bullying. Yang keempat, peningkatan keamanan. Terus memantau dan meningkatkan keamanan sistem terhadap ancaman keamanan cyber yang semakin muncul di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.